Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Cantika Putri Wulandari dengan nomor NIM 21050404135. Saya adalah mahasiswi Ilmu Hukum Paralel tahun angkatan 2021. Di sini saya akan sedikit memaparkan salah satu materi yang ada di kriminologi, yaitu tindak pidana di darat. Salah satunya adalah penegakan hukum terhadap penyeludupan hewan satwa atau hewan langka. Nah, satwa ini harus dilindungi, di mana satwa ini adalah hewan yang dapat perlindungan oleh pemerintah. Yang di dalam hal ini, masyarakat kita sebagai masyarakat tidak boleh semena-mena atau berbuat dengan tindakan-tindakan yang tidak benar dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, satwa yang dilindungi. Jika kita melihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 1990 tentang Konservasi SDA, disebutkan bahwa satwa tersendiri adalah binatang yang hidup di darat, udara, air yang sifat liar yang berbeda-beda, bahkan yang dipelihara oleh manusia ataupun hidup di alam bebas. Sudah seharusnya diberikan perlindungan. Jika kita melihat populasi yang sedikit, akan membuat ancaman karena minimnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat besar mengenai pentingnya mengakibatkan semakin besar ancaman yang membuat kepunahan seperti pemeliharaan, perdagangan, perburuan liar, dan perusakan terhadap habitat satwa. Nah, satwa yang harus dilindungi di mana mendapat suatu perlindungan oleh pemerintah yang di mana masyarakat ini nggak boleh gitu melakukan perbuatan yang sudah dilarang oleh pemerintah dalam hal ini terhadap hewan langka. Lalu, em, jadi pada dasarnya negara kita ini dikenal sebagai negara kepulauan yang kaya sekali dengan hewan langka yang menjadi satwa endemik Indonesia dan memiliki bentuk di setiap wilayahnya itu berbentuk yang berbeda dengan jenis yang berbeda. Jika kita melihat konservasi dari SDA menyebutkan bahwa eh, satwa tersendiri adalah binatang yang tumbuh dan hidup di darat, udara, air yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, langsung ada sanksi pidana. Sanksi pidana kumulatif ini adalah dasar penerapan sanksi yang diberi kepada orang yang melakukan penyelundupan karena tindak penyelundupan adalah bentuk tindak pidana atau kejahatan yang memberikan kerugian terhadap negara, merusak sendi perekonomian dan stabilitas perekonomian, dan juga memberi kerugian kepada potensi negara yang diharapkan bisa untuk membiayai segala pembangunan yang ada di Indonesia yang sejahtera ini. Dalam hal ini, pelaku yang melakukan suatu penyeludupan itu dikenai sanksi pidana yang sifatnya alternatif, di mana dengan tujuan agar undang-undang kepabeanan ditaati dan dilakukan untuk memberi peningkatan devisa dan pendapatan negara Indonesia. Karena sanksi pidana yang dilakukan ini tidak dilakukan secara kumulatif, ini dapat mengakibatkan diutamakan penerimaan keuangan karena sifat kumulatif. Sanksi pidana tidak hanya memberi penegakan kewibawaan terhadap pemerintah, lalu masuk kepada sanksi, maaf, maksud saya seperti masuk kepada menangkap, membunuh, melukai, memiliki, memelihara, menyimpan, dan memperniagakan atau memperjualbelikan hewan yang dalam kondisi hidup, menyimpan, mengangkut, memiliki, memelihara, sekali lagi, itu membebaskan satwa dari negara Indonesia ke tempat lain di luar negara Indonesia sendiri, memperagakan, menyimpan, memiliki tubuh, kulit atau bagian lain dari hewan atau satwa yang dilindungi, mengambil, memusnahkan, merusak, memiliki atau menyimpan sarang ataupun telur satwa yang dilindungi. Lalu tindak pidana kepada hewan dilindungi ini masa-masa yang akan direncanakan dalam konsep RUU KUHP tahun 2012. Pada saat itu belum dapat pengesahan. Nah, pada tindak pidana penganiayaan ringan terhadap satwa yang tercantum pada
Pasal 501 RUU KUHP dengan sengaja melukai atau menyakiti satwa atau memberi kerugian kesehatan terhadap satwa tersebut dengan sengaja dengan alasan yang tidak pasti dan melampaui batas-batas yang sudah ditentukan untuk menggapai maksud tersebut, tidak memberi kebutuhan, tidak memberi makan kepada satwa yang sebagian atau seluruhnya hak milik di bawah suatu pengawasan atau terhadap satwa yang bisa dipelihara dengan sengaja berbuat atau bersetubuh terhadap satwa. Nah, bagaimana sanksi pidana terhadap penyeludupan hewan satwa? Sanksi adalah suatu bahasa yang dapat em, dari sebuah bahasa Belanda, sanksi, yang di dalamnya banyak dikenal pada masa-masa sejarah Indonesia. Ini dalam konteks hukum, sanksi mempunyai sebuah arti dalam hukum yang mana hanya dapat dijatuhkan dari pihak pengadilan yang terdapat di dalamnya dalam konteks yang berkaitan dengan sosiologi dan di mana artinya kontrol sosial adalah sanksi. Nah, sanksi hukum itu apa? Sanksi hukum itu adalah hukuman yang bisa terjadi dan diberikan kepada seseorang yang berbuat sesuatu pelanggaran terhadap hukum, di mana suatu bentuk wujudnya jelas dari negara dalam menjalankan hal-hal yang wajib di dalam seharusnya menaati suatu aturan-aturan yang ada. Dalam suatu pelanggaran, peraturan di mana sudah umum yang harus campur tangan terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran adalah pihak pemerintah. Nah, lanjut kepada macam-macam sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi telah dilakukan untuk mencegah terjadinya penyeludupan hewan langka ini. Sudah semestinya kita sebagai masyarakat tidak lagi menangkap satwa yang sudah terdaftar hewan yang dilindungi. Siapapun yang berani melakukannya adalah termasuk dalam tindak pidana. Dapat dilihat dalam pasal 1 angka 5 nomor 5 tahun 1990 menjabarkan suatu definisi terhadap hewan di mana semua jenis sumber daya hewani yang hidup di air ataupun darat dan di udara. Dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 5 Undang-Undang 5 tahun 1990 memberikan penggolongan jenis hewan di mana berbunyi satwa dan tumbuhan digolongkan dari beberapa jenis. Satwa dan tumbuhan dilindungi dan satwa yang tumbuhan tidak dilindungi. Lebih dalam disebutkan bahwa hewan yang mendapatkan perlindungan atau dilindungi adalah sebagian terlampir dari peraturan yang ditetapkan, yaitu penyu, orang utan, badak Jawa, burung jalak Bali, harimau Sumatera, badak bercula satu, dugong, burung cendrawasih, elang Flores, dan lainnya. Nah, hasil pemaparan ini em, sanksi yang didapatkan oleh seseorang dengan sengaja berbuat pelanggaran kepada ketentuan yang sudah dimaksud pada ayat pasal 21 ayat 2 di mana pasal penjara paling lama 5 tahun dan mendapatkan denda 100 juta rupiah. Adapun pengecualian terhadap satwa yang ditangkap dengan maksud untuk ilmu pengetahuan keperluan suatu penelitian, dan untuk menyelamatkan satwa dan tumbuhan yang terkait. Selain hal tersebut, terdapat juga suatu pengecualian karena ada beberapa satwa yang dilindungi berbahaya bagi kehidupan manusia. Bahaya di sini maksudnya apa? Bahayanya adalah memberi ancaman jiwa manusia, tetapi juga membuat keresahan dan gangguan terhadap kehidupan manusia, atau menimbulkan suatu kerugian terhadap tanaman atau lahan, hasil perkebunan, dan atau pertanian milik manusia. Selain itu, ada pula penangkapan satwa yang dilindungi adalah hal atau kegiatan yang turun-temurun. Tetap perbuatan tersebut kejahatan yang mana sudah dijelaskan pada pasal bahwa berlaku setiap orang. Kasus-kasus penangkapan hewan dapat dilihat pada putusan pengadilan nomor 304 garing pidana titik B garing 2011 PN KJP PN.KJP, di mana di dalamnya dijelaskan bahwa terdakwa yang masuk ke dalam Taman Nasional, kemudian terdakwa akan mengeder jaring dengan membuat jaring tersebut di mana terdakwa terbentang dan tarik. Setelah dibentangkannya, tali makan jika ada burung-burung yang terjerat, maka akan dimasukkan ke dalam kantong kertas. Sekian yang dapat saya paparkan, terlebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.